Pak Devi, siap? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sumarni. Selamat Hmm. malam. Selamat malam, Pak. Gimana Pak kabarnya malam ini, Pak? Wah, alhamdulillah Ibu sangat sehat. Walaupun Alhamdulillah. hidup begini tetap sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya, Pak ya? Alhamdulillah semua sehat Bu. Ya, masalah di kantong-kantong aja agak kurang Nah, sehat. biasa tuh Pak ya kalau tanggal-tanggal tua seperti ini nih. Tapi nomor Iya, satu di kesehatan bulan-bulan kritis ini Bu. Iya, biasa tuh Pak ya, sama tuh Pak. Baik Pak Devi, Iya. kemarin kita Pak Devi sempat menghubungi saya, katanya ada yang ingin dibicarakan atau yang ingin berbagi dengan saya. Kalau boleh tahu kira-kira apa nih ya? Karena waktu kita tak banyak kan ya Pak Devi ya. Iya betul Jadi Ibu. Ya. kira-kira apa tuh yang ingin dibagi Pak Devi? Ya, terima kasih Bu Sumarni atas kehadirannya ke sini hari ini. Sedikit sebenarnya kegelisahan saya itu ya, saya ini kan guru bahasa Indonesia Bu ya. Ya Pak. Di sekolah saya, dan di sekolah saya itu dari 96 guru itu ada 6 orang guru bahasa Indonesia. Yang menjadi kegelisahan saya itu adalah ketika nilai rapor pendidikan di sekolah saya itu literasi itu kan berwarna kuning. Jadi banyak yang menganggap memang literasi di sekolah saya itu belum berbudaya, masih dalam kategori harus dikembangkan. Nah, yang menjadi kegelisahan saya itu seharusnya saya dan beberapa teman guru bahasa Indonesia itu seharusnya di aspek literasi itu menjadi role model gitu. Cuman yang saya mungkin sangat sayangkan guru bahasa Indonesia di sekolah saya dan termasuk barangkali dalam guru bahasa Inggris itu ya budaya literasinya itu belumlah sampai pada tahap menjadi role model, menjadi percontohan bagi guru-guru lain atau mungkin yang bisa menghidupkan literasi di sekolah gitu. Itu yang menjadi gelisah saya, inginnya itu ya guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu seharusnya menjadi role model di bidang literasi kebangsaan. Itu Bu Sumarni. menjadi role model ya Pak ya. Iya betul. Oke Pak Devi, berarti kalau saya boleh menyimpulkan kegelisahan Pak Devi itu karena memang pertama di rapor mutu atau rapor pendidikan untuk literasi, indikator literasi itu masih kuning ya Pak ya, masih butuh perbaikan. Bu, iya, betul. Dan Pak Devi berharap antara guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris ini menjadi satu kesatuan lah ya, menjadi role model betul. Untuk gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan menjadi penggerak literasi di sekolah seharusnya. Iya, penggerak literasi di sekolah seperti itu ya Pak ya. Iya, baik betul. Pak Devi. Nah, kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita sekarang nih Pak nih? Ya, saya berharap kita sama-sama barangkali mendapat gambar lah, khususnya untuk saya, apa mungkin yang bisa saya jalankan agar guru-guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini bisa menjadi tim penggerak literasi sekolah lah, yang bisa menjadi ya bisa meningkatkan budaya literasi di sekolah lah, menjadi modelnya dulu Bu Sumarni. Oh baik, berarti minimal antara guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris itu bisa menjadi penggerak budaya literasi dulu ya Pak ya? Iya, budaya literasi di sekolah. Saya berharap bisa seperti itu. Oke. Ya. Baik Pak Devi, kalau misalnya kita lihat standar ideal itu antara 0 sampai 10 itu kan yang paling bagus itu kita anggap 10. Kira-kira kondisi Bapak di sekolah saat ini terkait keberadaan guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris dalam hal penggerak literasi itu ada di poin berapa Pak? Kalau saya merasa mungkin sepertinya berada di angka 6 Ibu saat ini. Dari 1 sampai 10 itu ya. Berada di angka 6. Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu sudah cukup tinggi juga ya Pak ya, tapi mungkin kan setiap orang kita ingin yang lebih ideal lagi ya Pak ya. Bapak pengennya ini ke berapa? Saya menetapkan angka 6 ya mungkin karena menurut saya teman-teman secara kognitif ya mereka sudah memahami seluruhnya tentang hal literasi ini, hanya saja pada tataran praktis itu yang belum dilaksanakan, sehingga saya inginnya itu ada minimal di angka 8 lah Bu Sumarni setidaknya.
Di angka mendekati 8 ya Pak ya, ya. Betul sekali. Karena menurut Pak Depi sendiri, teman-teman ini sebenarnya untuk hal-hal seperti itu udah nggak payah lagi ya Pak ya, cuma Ya, mungkin mereka sudah pasti sudah butuh, tahu, cuman ya belum melaksanakan. iya ya, Istilahnya kalau di butuh hukum apa lagi? Islam halal haram itu sudah tahu, cuma melaksanakannya. Tinggal implementasinya aja gitu ya Pak ya. Iya, implementasinya yang kurang, actionnya gitu. Baik Pak. Baik Pak Depi. Kalau begitu, kalau boleh berbagi Pak Depi, kira-kira apa yang bisa Pak Depi lihat, misalkan mungkin kekurangan yang ada, kenapa teman-teman tuh bisa seperti itu, bisa Pak Depi berbagi, mungkin kan sebetulnya apa sih yang menyebabkan teman-teman tuh sikapnya ya terkesan kurang kurang aktif mungkin atau acuh gitu ya, dengan literasi ini Pak. Betul. Menurut saya ya salah satunya barangkali ya kurangnya tanggung jawab ya. Kurangnya tanggung jawab bahwa mereka itu sebenarnya punya tanggung jawab terhadap peningkatan literasi. Barangkali itu yang pertama. Yang kedua ya barangkali mereka mungkin ketika akan action berharap ada reward barangkali ya. Menurut saya mungkin mereka malas mungkin bersibuk-sibuk di bidang itu, toh nanti ketika tercapai mungkin tidak akan banyak pengaruhnya ke karir, ke pendapatan. Nah, itu asumsi saya saja. Cuman ya saya melihat ya mungkin tanggung jawab lah, kurang kesadaran terhadap bagian dari peningkatan literasi itu Ibu sebenarnya. Oh gitu ya Pak ya, berarti Bapak menangkap tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa Bapak mengatakan itu asumsi Bapak, mereka secara umum mungkin kurangnya tanggung jawab karena tidak ada reward dari dari pihak sekolah gitu ya Pak ya, dari pihak pimpinan. Tambah lagi mungkin mereka merasa bikin ribet aja gitu ya Pak ya. Iya, mungkin menambah pekerjaan aja. Nah kalau boleh saya tahu nih Pak, apakah Bapak pernah bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman sejawat Bapak di sana, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka ya tadi terkesan cuek gitu, pernah Bapak menyampaikan hal itu pada teman-teman? Ya, beberapa di antaranya pernah, memang tidak seluruhnya. Kalau digabung guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sekitar 12 orang. Banyak ya Pak ya? Iya, 6 lah masing-masing kan. Tapi beberapa di antaranya pernah ngobrol, kenapa sih nggak mau ikut menggerakkan literasi dan nggak mau menjadi model, salah satu model di literasi dengan ada karya tulis barangkali yang seperti itu. Ya karena kebetulan dari 12 orang itu saya satu-satunya laki-laki. Paling ganteng ya Pak ya? Ya, memang makhluk langka kalau di sana kan. Jadi alasan pertama yang sering saya dengar itu kesibukan ibu rumah tangga. Jadi mereka tidak banyak waktu selain untuk mengajar ya untuk mengembangkan diri di bidang hal-hal literasi itu ya barangkali masalah waktu. Yang kedua, beberapa guru senior mengatakan ya kita serahkan ke yang muda-muda lah, kami ini mengikut aja. Nah itu dua jawaban yang klasik lah yang paling sering kita dengar. Iya. Baik. Nah, jadi memang kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Itu dalil yang paling aman, sibuk dengan urusan rumah tangga. Sibuk rumah tangga ini bisa ngajar 32 jam, 24 jam ini udah syukur bisa begitu. Udah hebat katanya, makanya tadi ngapain nambah kerjaan baru lagi gitu Pak ya. Nah, terus selanjutnya mereka juga tadi serahkan saja sama yang muda ya Pak ya, seakan-akan yang muda nih wah pokoknya luar biasa, sampai padahal kita juga yang tua tuh kita butuh juga pengalaman dan dorongan dari beliau-beliau nih ya Pak Depi ya. Iya betul, butuh juga Ibu. Iya, baik Pak Depi, dari kondisi yang Pak Depi ungkapkan tadi, kira-kira karena mereka ada yang kurang istilahnya terlalu sibuk, kemudian juga cukup menyerahkan pada yang muda-muda ini. Menurut Pak Depi kira-kira ada nggak hal-hal positif yang bisa Bapak ambil dari kondisi teman-teman yang ada di sekolah Bapak itu? Ya sebenarnya mereka itu kalau mungkin dari segi akademik ya mereka itu guru-guru potensial sebenarnya. Ya memang dari 12 orang ini 75% itu magister gitu. Oh, luar biasa ya sebetulnya SDM-nya. Ya, hampir seluruhnya MPD. Jadi sebenarnya kan dari segi wawasan akademik itu kan nggak masalah lagi.
dan mereka juga sudah punya pengalaman-pengalaman walaupun dipaksa dulunya untuk penerbitan Bank Dunia itu kan sudah pernah menjalani. Ya sebenarnya kalau potensi-potensi itu mau saja mereka bantu kerahkan berapa persen dari kemampuan mereka itu ya sebenarnya kalau bergerak seluruhnya ya itu sangat luar biasa kekuatannya sebenarnya Bu Sumani. Dengan latar belakang pendidikan yang oke, pengalaman yang oke, hanya saja mungkin mereka belum menemukan satu orang yang bisa menggerakkan potensi-potensi itu Bu Sumani. Oh gitu ya Pak ya, Bang Teduh. Berarti luar biasa sebetulnya kalau dilihat dari cerita Pak Devi ini dari SDM-nya sudah sangat mendukung ya Pak ya. Iya seharusnya. Tapi kan Baik, tidak Pak sesuai Devi. dengan kenyataannya. Iya, antara harapan dan kenyataan tidak selalu sesuai ya Pak ya. Baik Pak Devi, dari permasalahan-permasalahan yang ada ini kan Pak Devi tadi ingin menaikkan sampai ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi prioritas dari rencana Pak Devi untuk menggerakkan literasi ini? Maksud saya kegiatannya apa? Mungkin Pak Devi sudah memprioritaskan langkah apa yang akan diambil lebih dahulu supaya ada peningkatan dalam gerakan literasi di sekolah Bapak? Ya, kalau saya itu maunya ya dalam pemikiran saya guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini punya komitmen bersama. Jadi sebuah tim lah, walaupun ini tidak seluruhnya, tapi ya sebagian besar dari 2 mapel ini membentuk sebuah tim penggerak literasi. Kalau saya konsepnya sih dengan mengintegrasikan co-kurikuler dengan ekstrakurikuler dalam bidang menulis. Ya, karena guru bahasa Indonesia bahasa Inggris ini mengajarkan 16 jenis teks di sekolah itu di kelas 1 sampai kelas 3. Masa nggak mungkin salah satu guru itu bisa berkarya di satu jenis saja sebagai model untuk tahap awal gitu. Jadi ya karena mereka juga mengajarkan di kelas, ada karya tulis siswa dan gurunya include di sana, nah hasil pembelajaran yang di co-kurikuler itu maksud saya ya juga ditindaklanjuti menjadi tulisan-tulisan yang bisa diterbitkan di luar pembelajaran. Diintegrasi antara pembelajaran di kelas dengan tindak lanjut literasi di luar kelas. Itu yang saya inginkan, konsep-konsep seperti itu Bu Sumarni. Berarti Pak Devi sebetulnya sudah punya konsep ya Pak ya. Artinya yang pertama kalau saya garis bawahi Bapak pertama ingin menjalin sebuah komitmen dulu antara Bapak dengan teman-teman yang lain ya Pak ya. Kemudian langkah yang keduanya berarti Bapak setelah komitmen ada Bapak ingin adanya program salah satu bentuknya mengintegrasikan antara co-kurikuler dengan kurikuler itu luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, untuk misalnya sekarang kita langkah awal dengan untuk membentuk komitmen atau membuat komitmen dulu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan nih Pak untuk langkah awalnya? Ya udah mungkin tahap awal ya barangkali pendekatan dulu ya, pendekatan dengan teman-teman, memberikan pemahaman untuk menjalin kekuatan bersama. Mungkin saya tidak bisa merangkul seluruhnya, tapi barangkali ya individu-individu penting di 2 mapel ini bisa saya rangkul, sehingga mungkin yang saya rangkul itu nanti bisa juga merangkul temannya yang sama satu mapel ini, sehingga terjalin satu tim yang bisa membentuk sebuah program, merancang program, namun terlebih dahulu menjadi teladan dulu di sana sebelum berkuar-kuar, membuktikan diri dulu, tim ini loh, ini contoh loh gitu. Sebelum tindak lanjut berikutnya meminta persetujuan atasan gitu Bu Sumarni. Itu yang gitu, kira-kira. Jadi memang udah jelas ya Pak ya, artinya Bapak sudah ada ancang-ancang, nanti langkah yang pertama akan Bapak lakukan adalah untuk membentuk tim ya orang-orang tertentu dulu yang Bapak jaring lah bahasanya Pak ya. Yang potensial kita tarik aja dulu. Ya, seperti itu Bu Sumani, yang tahap awal yang akan saya lakukan sebenarnya dalam ide-ide saya. Gitu. Melakukan hal-hal yang menarik dulu sehingga nanti pada akhirnya mereka akan melihat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Betul sekali. Berarti udah jelas ya Pak Devi. Nah nanti setelah mungkin tim ini terbentuk, Bapak selanjutnya tadi kalau saya tangkap Bapak akan meminta siapa tadi dukungan ya Pak ya? Dukungan dari atasan. Tapi atasan itu yang nanti terakhir di bawah dulu dikuatkan. Iya betul. Selalu saya kalau lihat Pak Devi itu selalu membuat konsep dulu. Apapun yang akan dilakukan, Pak Devi pasti akan membuat sebuah konsep terlebih dahulu, kemudian baru bergerak ya Pak ya untuk tahapan yang lebih lanjut. Betul. Baik Pak Devi.
Berarti dari yang Pak Depi sampaikan ini, langkah-langkah Pak Depi sampaikan ini, saya sudah bisa melihat ada indikator ketercapaian ya Pak ya dari tujuan Pak Depi. Itu salah satunya berarti kalau boleh saya sampaikan terbentuknya sebuah tim dulu ya Pak ya? Ya, kelihatan ini berjalannya yang pertama ya terbentuk tim itu dulu saja udah bagus. Yang membahas konsep. Ya Pak ya? Ya, itu capaian awal yang sudah langkah hebat menurut saya kalau itu sudah terbentuk duluan Bu Sumarni. Baik Pak Depi, berarti untuk tahap awal ini sudah oke. Kira-kira Pak Depi setelah nanti Bapak rencanakan ini, kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan hal ini Pak? Saya kira insya Allah mungkin dalam awal bulan barangkali saya akan mulai. Karena awal bulan kan pemikirannya masih segar karena masih tebal-tebal, jadi semua konsep bisa mudah diterima. Kalau akhir bulan susah ya. Semua bidang kehidupan aman ya Pak ya? Aman iya. terkendali ya? Itu harus kita pertimbangkan juga. Sedang mumet kita kasih masukan bukan tambah masuk kan. Betul Pak. Tagihan ini muncul, tagihan itu muncul, diajak pula membentuk tim. Tim apa lagi katanya kan Pak ya? Listrik belum bayar, internet belum bayar, atau masukan nggak jelas ya, nggak mempan kan. SPP anak lagi suruh pula gerakan literasi gitu ya kan. Enggak, itu susah. Baik Pak Depi. Rasanya dari percakapan kita ini sudah jelas ya langkah-langkah apa yang akan Pak Depi lakukan, kapan akan dilakukan, terus dukungan siapa yang Bapak harapkan. Nah, kira-kira Pak Depi kalau saya boleh minta apa nih sama Pak Depi, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Depi setelah kita berbicara ini? Bincang-bincang terkait tentang kegelisahan Bapak. Betul, alhamdulillah Ibu, saya merasa sebenarnya ya plong, karena selama ini kan saya sebenarnya mencari orang yang sefrekuensi yang bisa saya ajak bertukar pikiran, dan kadang-kadang saya dapat, kadang tidak. Ya dengan obrolan ini alhamdulillah ya saya merasa ide saya itu tidak membeku di dalam gitu, bisa saya keluarkan ya. Terlepas nanti ini tercapai atau tidak itu kan hal lain Ibu. Nah, yang jelas saya merasa lega dan bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan gitu Ibu Sumarni. Baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah nih dengan Bapak merasa lega, saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Bapak ya, bisa sharing lah, karena mungkin bisa saja suatu saat apa yang Bapak rasakan ini bisa juga terjadi pada diri saya Pak ya. Jadi saya sudah punya gambaran lah gitu apa yang bisa saya lakukan. Nah, jadi saya terus terang nih Pak, nggak sabar nih Pak Depi. Pengen menunggu apanya Pak Depi gerakan literasi, mungkin apa gebrakan-gebrakannya, mungkin kira-kira Pak Depi kapan kita bisa ketemu lagi ya? Sebulan kemudian atau bagaimana kira-kira? Idealnya mungkin sebulan kemudian kita bisa lihat progresnya udah sampai di mana nanti Bu. Oke, baik Pak Depi, dengan senang hati saya nanti menunggu nih informasi berikutnya dari Pak Depi, kapan kita akan bertemu lagi untuk bincang-bincang terkait pengalaman Bapak atas pengalaman-pengalaman barunya dalam menggerakkan literasi di sekolah. Terima kasih Pak Depi ya, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan apa yang kita rencanakan juga bisa terwujud dengan baik sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak Depi, selamat beristirahat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.